ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian dari bentuk karamah ada bentuknya ta'thir. Bentuk qudrah dan ta'thir. Iya. Kemampuan ya. Dia punya dari bentuk kemampuan dan ta'thir, bisa memberi pengaruh. Iya. Memberi pengaruh. Nah itu seorang sahabat Usaid bin Khudair radhiyallahu taala anhu. Beliau itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Maka turunlah para malaikat mendengarkan dalam bentuk teduhan awan gitu, kayak turun. Maka Nabi berkata itu malaikat turun untuk mendengar bacaanmu. Ini pengaruh dari apa? Pengaruh dari bacaan. Ya, sebagaimana kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat yang bersamanya, pasukan yang bersamanya di Al-Qadisiyah. Bagaimana mereka bisa berjalan di atas air. Berjalan dengan pasukannya di atas air. Nah, itu pernah terjadi juga untuk Al-Ala Ibn Al-Hadrami. Baik. Jadi hal-hal yang seperti ini disebut sebagai khawariqul adat. Perkara yang di luar kebiasaan. Iya. Terjadi pada umat-umat terdahulu juga. Seperti di surah Al-Kahfi itu. Dan di selainnya. Iya. Terjadi di tengah para sahabat, para tabiin. Iya. Tabiut tabiin. Dan akan terus berjalan di tengah umat ini. Akan ada. Karena itu kata beliau, wahiyya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah. Itu akan terjadi di tengah umat ini sampai hari kiamat. Akan terjadi di tengah umat ini sampai hari kiamat. Cuma di sini mungkin ada yang perlu diperjelas ya. Iya. Itu dari bentuk ta'thir juga kadang sebagian membahasakan lain dengan bentuk dia dijaga, dipelihara. Ya, dari bentuk kemampuan juga kadang dia mimpi, bisa mimpi hal-hal yang menampakkan sesuatu yang baik. Ya, itu kadang sebagiannya dari bentuk karamah. Ya Allah berikan. Iya. Ada sebagian orang-orang salih yang tidur, dia sedang tidur. Pada saat dia tidur, orang-orang melihatnya di kepalanya itu ada ular yang meneduhi kepalanya. Terus kalau ada lalat atau serangga yang mendekat, ular ini mematuknya, memakannya. Itu dia bangun, ularnya sudah pergi. Ya dia tidak lihat ular itu, tapi orang lihat. Jelas ya? Jadi ini bentuk dia dijaga. Ya. Ada kisah ya Safina Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam periwayatannya ada keterputusan di sanad, tapi ini populer diceritakan dari keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pernah tersesat di hutan. Tersesat di hutan. Terus ketemu singa. Iya. Ketemu singa. Singa ini kayak mengangguk-anggukkan kepalanya begitu. Memberi isyarat supaya mengikuti dia. Maka singanya pun berjalan di depannya. Dia ikut di belakang singa itu. Sampai ketemu jalan yang sudah benar. Jalan yang biasa dilalui orang. Maka dia pun keluar dari hutan itu. Sampai ke jalan yang benar, singanya pergi. Iya. Tapi jangan tuh ikuti seperti itu ya. Ketika ketemu singa di hutan. Wah ini apa namanya? Karamah ini.
Terkam singa baru tahu karomah nanti. Jelas ya? Baik. Jadi ada hal-hal yang terjadi di tengah orang-orang salih, ya seperti itu kondisinya. Namun di sini ada dua hal yang penting ya, yang perlu saya ingatkan. Yang pertama, harus dibedakan apa bedanya antara karomah dan mukjizat. Iya. Apa perbedaan antara karomah dan apa? Mukjizat. Mukjizat atau yang sudah kita sebut tanda kebesaran Allah ya. Kita sudah pernah bahas kata mukjizat itu ya dari sudut penggunaan. Ya cuman masalahnya sudah biasa orang pakai kata itu. Jadi kalau mukjizat itu tidak boleh dia sembunyikan kalau mukjizat. Sebab itu tanda kebesaran Allah diperjalankan di tangan seorang nabi agar supaya menjadi bukti kebenarannya. Makanya nggak boleh disembunyikan. Beda dengan karomah. Kalau karomah itu pemilik karomah itu biasanya dia menyembunyikan karomahnya. Dia menyembunyikannya. Jelas ya? Ada orang Allah beri karomah, doanya dikabulkan. Tapi dia tidak pernah cerita. Saya doaku dikabulkan. Jelas ya? Tapi ada orang-orang yang seperti itu. Kalau dia berdoa, dia tidak pernah hafal dalam hidupnya. Dia minta sesuatu tidak diberi. Dia minta sesuatu tidak diberi. Baik. Jadi ada bentuk dari karomah. Itu perbedaan kalau dia mukjizat itu harus ditampakkan. Diperlihatkan. Iya, tapi kalau karomah itu orang yang memiliki karomah maka dia sebaiknya menyembunyikannya. Iya. Menyembunyikannya. Kalaupun dilihat oleh orang, diketahui oleh orang, itu mungkin pada hal yang tidak bisa dia tutupi. Seperti disebut dari Nafi' rahimahullah, ahli qiraah, Nafi'. Beliau itu kalau membaca Al-Quran, bau mulutnya harum sekali. Bau mulutnya harum sekali. Iya. Itu bentuk dari karamah ya, yang Allah berikan. Itu tidak bisa ditutupi. Ada sebagian orang salih, dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dia diberkahi dalam tidurnya dan dalam waktunya. Maka dia dalam sehari dan semalam itu tidur cuman bersandar di tiang saya sejenak begitu, itu sudah cukup seperti orang yang tidur dalam sehari dan semalam. Dia tidak perlu tidur lagi. Kalau kita kan kalau tidak tidur bisa gawat kita ya. Ini Masya Allah dia cuman beberapa menit gitu tidur, terpejam matanya, bersandar, bangun dia segar seperti orang yang tidur. Sudah penuh jatah tidurnya dalam sehari dan semalam. Itu keberkahan pada waktu namanya. Keberkahan pada waktu. Baik. Jadi kalau yang seperti itu kan kadang ada hal yang memang tidak bisa dia tidak tampakkan. Tapi kalau asalnya orang yang punya karamah itu dia tidak perlihatkan. Kemudian yang kedua, kalau mukjizat itu tidak mungkin diganti, tidak mungkin terganti, dan tidak mungkin orang yang dapat mukjizat itu ditutup dengan kekafiran, itu tidak mungkin. Seorang nabi itu selalu terpelihara di atas hidayah dan di atas petunjuk. Iya. Selalu terpelihara di atas petunjuk. Kemudian yang ketiga, kalau mukjizat itu disertai dengan kenabian. Kalau karamah tidak. Dia bukan seorang nabi. Dia bukan seorang nabi. Iya. Baik.
Itu perbedaan antara karamah dan mukjizat. Kemudian sudut lain yang perlu saya terangkan juga di sini dari kejadian-kejadian di luar kebiasaan. Ya, berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Tidur di atas udara. Itu biasa atau tidak biasa? Tidak biasa, kan begitu? Dia berjalan ke suatu tempat cepat sekali. Iya. Berjalan di suatu tempat cepat sekali. Sampai ada yang bisa ke satu tempat dia sudah ada di sana. Allah mudahkan baginya. Jelas ya? Dimudahkan baginya. Itu bentuk dari hal yang di luar kebiasaan. Tapi harus diketahui, itu bisa terjadi untuk wali, bisa terjadi untuk para dukun, para tukang sihir, syaitan-syaitan juga. Iya. Maka itu harus dibedakan jenis dari karamah itu. Iya. Dan ada sebagian yang mengaku-ngaku saja ya. Kalau mengaku-ngaku sholat 5 waktu di Mekah dan Madinah. Nah, itu sudah banyak ya. Sudah banyak. Ya subhanallah. Saya dengar dari ceramah di Syekh Palah Ismail rahimahullah. Baru meninggal beliau karena COVID juga. Rahimahullah ta'ala wa ghafaralah. Orang ahli sunnah, ahli tauhid. Beliau pernah bercerita mendengar Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Syekh Muhammad Aman Al-Jami ini asalnya dari Afrika. Iya. Beliau berguru kepada Syekh Abdurrahman bin Nasir Sidi. Waktu itu Syekh Muhammad Aman Al-Jami cerita, ya orang-orang di negeri ya, ada seorang sufi katanya, dia cerita bahwa dirinya itu ya dia cuma duduk saja begitu kayak konsentrasi, tiba-tiba dia bilang saya barusan dari Mekah sholat 5 waktu di sana, melakukan sholat. Saya lihat si fulan, maksudnya penduduk negeri kalian yang ada di sini sedang umrah atau haji di sana. Ya kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sidi waktu itu tersenyum. Ya. Kata beliau, dasar kalian orang-orang Afrika katanya. Ya. Memang antara Mekah dan tempat kalian sama waktu sholatnya. Kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami, demi Allah saya baru mikir itu. Baru mikir. Jadi ini sudah lama kejadiannya. Beliau sudah belajar tauhid juga, sudah belajar banyak. Tapi beliau baru mikir gitu. Memang waktu sholat kalian di sana sama dengan waktu sholat Mekah. Ya kenapa kita tidak dari dulu berpikir seperti itu ya? Sama. Jadi dia bisa gambarkan sedang sholat ke Mekah. Barusan dia selesai sholat. Memang sama waktu sholatnya. Karena ada orang-orang seperti itu. Ditanya, cuma duduk di depan rumahnya. Kenapa anda pergi sholat Jumat Pak? Saya sudah sholat. Saya sholat malah di Mekah. Ya. Orang pernah sholat Jumat di Saudi sana. Dia sudah sholat Jumat. Baik. Jadi orang-orang yang dusta seperti ini di luar pembahasan ya. Luar pembahasan. Tapi ada yang terjadi betul. Dia berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Bisa tidur di atas udara. Dukun-dukun bisa. Iya. Tapi jangan selalu dibilang oh itu karamah. Jelas ya? Hal-hal yang di luar kebiasaan itu belum tentu karamah. Belum tentu karamah. Itu perlu dipahami dulu kaidahnya. Hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan itu belum tentu apa? Belum tentu karamah. Yang membedakannya begini. Kalau karamahnya para wali itu sebabnya adalah ketakwaan dan amalan salih. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Keimanan, ketakwaan dan amalan salih itu para wali. Iya.
Makanya kata Imam Syafi'i ketika sampai kepada beliau berita bahwa Al-Laits bin Sa'ad berkata, apabila ada orang yang sholat di atas air, jangan kamu percaya dia sampai kamu dudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i, kurang Al-Laits bin Sa'ad. Bahkan kalau kamu lihat ada orang yang sholat di atas air, dia juga bisa sholat di atas udara. Lebih hebat lagi karomanya. Kata Imam Syafi'i, jangan kamu percaya dia sampai kamu dudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Jadi keanehan seperti itu bukan ukuran. Yang diukur itu sebabnya apa? Iya. Kalau dia di atas keimanan, ketakwaan dan kesolihan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu nggak ada masalah. Ya, tapi kalau itu sebabnya adalah kekufuran, kefasikan, kefajiran, ya, orang yang kafir, fasik, bergelimang dosa, terjadi hal yang seperti itu berarti dari amalannya para jin dan syaitan. Iya. Kemudian yang kedua, kalau karomah wali itu dipakai pada hal yang baik dan ketakwaan. Dan dalam perkara-perkara yang mubah. Dalam perkara-perkara yang mubah. Adapun amalannya dukun, hal yang dipakai di dalam hal yang diharamkan berupa kesyirikan, membunuh jiwa dan selainnya, itu dari perdukunan namanya. Dari perdukunan. Kemudian yang ketiga, karomah itu menjadi kuat dan bertambah dengan dzikir kepada Allah, dengan tauhid. Dzikir kepada Allah dengan tauhid. Iya. Adapun dari karomahnya dukun-dukun, tukang sihir dan semisal dengannya, itu akan menjadi lemah, bahkan hilang dengan dibacakan Al-Quran, dzikir dan tauhid. Lihat itu sebagian orang yang ingin menunjukkan jagonya itu karena dia bisa apa? Kebal katanya. Jadi kalau mau dites, dia tes dulu itu dirinya, dipukul-pukul pakai parang ya, pakai pedang. Iya. Tapi begitu dibacakan Al-Quran pada kesurupan semua. Ya. Itu bukan karomah, itu dari para syaitan. Itu dari para syaitan. Itu terlihat ya pada orang-orang yang seperti itu. Iya. Ada orang didekati dipukul pakai ini, terlempar semua orang dari dia. Ya. Jelas ya? Tapi begitu dibacakan Al-Quran, langsung kesurupan. Nah, ini bukan karamah namanya yang seperti itu. Itu berasal dari perdukunan. Nah, dan sekarang itu masalahnya perdukunan itu banyak modelnya. Ada dukun-dukun dia pakai jubah, pakai imamah. Imamahnya ada ijazahnya, ada riwayatnya lagi. Ya. Jelas ya? Tapi dukun-dukun sebenarnya. Itu harus dipahami. Ya, jangan mudah terkecoh dengan hal-hal yang seperti itu. Baik, kemudian yang ke berapa? Perbedaan yang keempat. Kalau karamah itu menambah pemiliknya, menambah tawadhu, menambah cinta kepada Allah, semakin baik beribadah kepadanya. Tapi kalau karamah yang tanda petik satu tadi itu berasal dari syaitan itu biasanya dia pakai supaya orang mengagungkan dia, memuji dia, supaya semakin besar di tengah manusia. Iya. Baik. Kemudian yang kelima, karamah itu bukan dari amalannya para wali, itu semata dari Allah. Semata dari Allah. Beda dengan karamah yang tanda petik. Itu dari pekerjaannya dukun-dukun, tukang sihir, orang-orang yang punya hubungan dengan jin dan syaitan. Iya. Makanya karamah itu sifat umumnya dia tidak dikuasai oleh orang yang punya karamah. Jelasnya tidak dikuasai oleh dia. Memang datang, Allah berikan untuknya, dimuliakan. Tapi kalau dia bisa ukur karamahnya, dia bisa ulang-ulangi, ya,
Dia pindah penyakit dari hewan ke manusia, dari manusia ke hewan, terus dia berulang. Itu dukun pasti. Itu bukan karamah. Jelas ya? Bukan karamah. Itu seperti sebagian orang sekarang ya, bentuk pengobatan. Ya, dia lihat dirinya dibelah, dikasih keluar hatinya, dikeluarkan batu, belingnya disimpan dalam toples, belingnya kelihatan dalam toples. Setelah itu dia sembuh. Nah, itu pasti dukun. Itu pasti dukun. Sebab tidak mungkin berulang-ulang. Karomah itu dia bisa atur sendiri. Itu dia datang, dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bentuk karomah. Kalau dia ngatur-ngatur seperti itu perdukunan. Walaupun dia rajin ke masjid sholat, dia pakai imamah, itu bentuk tipuan syaitan. Ada syaitan seperti itu mensyaratkan ke walinya, kalau kamu mau dapat karomah begini, kamu harus dzikir dalam sehari sekian. Ya, kamu plase untuk menyesatkan dia dan menyesatkan orang lain. Baik. Jadi itu yang dimaksud dengan karamat al-awliya. Saya sudah terangkan juga anwa'ul karamat. Dan kita sudah terangkan ya tentang karamat maujudatun ila yaumil qiyamah. Baik, jadi ini beberapa pembahasan terkait dengan karamah. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, sebenarnya pembahasan tentang karamah para wali banyak sudut pembahasannya. Hanya saja mungkin perlu saya ingatkan dua hal lagi dari pembahasan yang terkait dengan karamah para wali ini. Hal yang pertama tentang hikmah dari terjadinya karamah tersebut. Di antara hikmah, kadang karamah itu terjadi untuk nusratuddin, pertolongan terhadap agama, pertolongan terhadap agama dan menegakkan hujjah di dalam hal tersebut. Seperti yang terlihat ya dari bagaimana para sahabat ditolong atas musuh-musuhnya, mereka bisa berjalan, pasukannya bisa melewati air, berjalan di atas air. Kisah Umar bin Khattab as-Sariyah al-Jabal as-Sariyah ya Sariyatul Jabal al-Jabal. Iya, yang sudah kita terangkan. Kemudian yang kedua dari hikmahnya adalah pemulihan terhadap wali itu, bantuan terhadapnya dalam perkara agama maupun perkara dunia. Dalam perkara agama maupun perkara dunia. Kemudian dari hikmahnya juga adalah dalalah, hal yang menunjukkan akan kemampuan dan kebesaran Allah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melakukan apa saja yang Dia kehendaki, termasuk hal yang di luar kebiasaan terjadi pada wali-walinya. Dan kadang juga dari hikmahnya bahwa hal tersebut dari busyrah, dari kabar gembira yang didahulukan, disegerakan untuk seorang hamba di dunia. Karena Nabi SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berbuat amalan, lalu dia banyak dipuji oleh manusia. Kata beliau SAW, tilka ajilatu busyrul mu'min. Itu adalah kabar gembira untuk seorang muslim disegerakan. Kabar gembira untuk seorang muslim, seorang mukmin disegerakan.
Kemudian juga dari hikmahnya, kadang untuk tathbit, untuk lebih menguatkan ahlul haq atau ahlul iman di atas kebenaran, di atas keimanannya. Iya. Di atas kebenaran atau di atas keimanannya. Seperti anak muda itu ya, yang telah berulang kali mau dibunuh oleh raja, nggak bisa dibunuh. Itu kan diberi dari karamah, tathbit untuk keimanannya. Iya, dalam kisah yang panjang. Dan kadang untuk membelanya, seperti kisah Jureij. Kisah Jureij di Sahih Muslim. Orang ahli ibadah dituduh berzina. Jadi dia digoda oleh perempuan tidak baik, namun tidak mempan, tidak dapat jalan. Akhirnya perempuan ini berzina dengan seorang pengembala kambing sampai dia hamil. Kemudian dia berkata kepada manusia, saya dihamili oleh Jureij. Orang-orang pun datang, lalu merubuhkan tempat ibadahnya. Setelah itu, Jureij pun minta supaya dia sholat 2 rakaat. Lalu dia mengambil bayi tersebut, dia letakkan jarinya di atas pusarnya, kemudian dia tanya kepada bayi itu, siapa ayahmu? Si bayi berkata, ayahku adalah pengembala kambing. Jadi itu bentuk dari karamah, untuk membantu. Ya. Jadi kadang karamah itu terjadi seperti itu. Kemudian dari hikmahnya juga, dari hikmahnya adalah untuk menampakkan kebenaran. Kadang karamah terjadi untuk menampakkan dari kebenaran. Iya. Kemudian yang terakhir, pada wali itu tidak ada syarat tertentu ya. Tidak ada syarat tertentu pada wali atau pada karamah. Kecuali dia itu adalah seorang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana firman Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa orang-orang yang beriman itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada kesedihan. Itu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Jadi syaratkan cuma keimanan dan ketakwaan. Kemudian bukan dari syarat wali, dia itu tidak jatuh di dalam dosa sama sekali. Bukan dari syarat wali. Karena lismah yang maksum dari dosa itu para nabi dan para rasul. Adapun para wali mungkin saja jatuh dalam dosa dan kesalahan. Iya. Kemudian yang kedua, adanya karamah itu tidak bertentangan atau bukan suatu kemestian seorang itu dikatakan wali. Jadi dia wali berarti harus ada karamahnya. Tidak bisa seperti itu. Jelas ya? Para sahabat itu wali Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita terangkan. Mereka yang terbaik di antara seluruh manusia setelah para nabi dan para rasul. Dimaklumi bahwa karamah yang terjadi di umat-umat yang datang setelah sahabat itu lebih banyak daripada para sahabat. Kalau dihitung karamah yang terjadi pada Umar bin Khattab itu lebih banyak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi apakah Umar lebih utama daripada Abu Bakar? Jawabannya tidak.
Karena itu karomah itu bukan ciri kemestian bahwa seorang itu wali. Iya. Dan saya sudah terangkan ya, ekstrim dalam hal itu orang-orang sufi, orang-orang Asy'ariyah. Karena mereka anggap bahwa karomah itu mungkin sama dengan tanda kenabian. Mungkin sama dengan tanda kenabian. Makanya di atas pemahaman yang ekstrim dan keliru ini, akhirnya mereka jatuh di dalam banyak kesalahan. Yang dilihat itu karomah. Iya. Pertanyaannya kadang pertanyaan tidak masuk akal. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan keimanan, solihan, ketakwaan. Itu bukan syarat seorang wali. Karena itu adanya karomah itu bukan syarat seorang wali. Sebab karomah itu kadang ada pada orang karena memang dia ini perlu dibantu oleh Allah. Perlu dibantu. Perlu lebih diteguhkan keimanannya. Makanya para sahabat itu dari hebatnya keimanan mereka tidak diberi. Kadang tidak mesti dapat karomah yang meneguhkan keimanan. Sebab mereka sudah punya dari keimanan yang lebih hebat daripada itu. Dan saya sudah terangkan di awal pembahasan bahwa karomah itu ada yang sifatnya pada hal yang zahir dan ada pada hal yang batin. Dan karomah pada hal yang batin itu yang paling hebat di tengah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik.